Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjo Channel. Hari ini kita akan bahas tentang topeng. Topeng itu dikenakan tidak menunjukkan wajah asli, tetapi dengan topeng seseorang akan mencoba mencapri karakter dohir. Contoh ketika seseorang mengenakan topeng raksasa, bukan berarti dirinya seorang raksasa, bisa jadi dia seorang kesatria. Topeng adalah sesuatu yang dipakai, dikenakan diri sendiri untuk mengelabui orang agar dirinya seperti itu. Misalnya ada topeng Ponokawan. Kesannya dia ingin menunjukkan bahwa dia lucu, padahal belum tentu dia lucu. Ada yang menggunakan topeng misalnya Satria, Janoko, Abimanyu misalnya. Tapi belum tentu dia seorang yang satria, belum tentu. Jadi topeng itu sebenarnya menunjukkan bahwa dirinya itu berbeda. Nah, untuk apa sih topeng? Dan dulu ada tarian topeng. Itu menggambarkan karakteristik seseorang. Nah, perlukah kita bertopeng ria? Dalam kehidupan memang ada orang yang senang menggunakan istilahnya topeng. Dia tidak menunjukkan identitas aslinya. Bahkan dia kamuflase. Seperti bunglon, di daun hijau nampak hijau, di daun kuning nampak kuning, di dahan merah jadi merah. Jadi dia menggunakan pribadi yang sifatnya topeng. Nah, apakah ada di sekitar kita? Di beberapa indikasi kehidupan politik sosial di sekitar kita, topeng itu hal yang biasa. Banyak orang yang menggunakan istilahnya topeng kepribadian. Maka topeng-topeng inilah yang bisa menyembunyikan dirinya sendiri. Tetapi topeng tersebut tidak bisa menipu orang yang waskita, orang yang punya ilmu hikmah, orang yang punya ilmu psikologis kadang tidak bisa ditutup dengan topeng. Karena senyatanya dia melihat ada yang tersirat dari yang tersurat. Ada pribadi di balik topeng yang dikenakan. Ada senyum manis di balik amarah yang diberikan, atau ada amarah di balik senyumnya yang tulus. Maka topeng seringkali menjadi catatan. Bahkan topeng bisa menjadi kegaduhan. Nah, mari kita mencoba mencermati dalam sebuah catatan bahwa di dalam persahabatan itu paling menyedihkan kalau seseorang mengenakan topeng. Topeng basa-basi, topeng yang membuat seseorang jadi jengkel, marah, sedih. Kenapa? Senyatanya bukan pribadi dia. Orangnya awalnya bagus, cantik, komitmen, ujung-ujungnya dia menipu. Setelah dapat pinjaman dia lari, nggak datang lagi. Ketika mau mendapatkan sesuatu halus, mulus, baik-baik saja, tapi begitu tujuannya sudah tercapai, udah berantakan lagi gitu. Jadi sekali lagi kita harus tetap peduli, jangan sampai menggunakan topeng ya. Karena topeng itu sangat berisiko. Nah, saya akan menggambarkan bahwa orang yang berpribadi topeng itu seperti orang yang munafik. Kok bisa? Ya. Jadi kadangkala kita ini jadi sedih ketika ada tipe rekan mitra kerja tipe munafik. Maka yang perlu dicamkan, masa bodoh dengan persahabatan. Aku butuh musuh lebih banyak lagi, paling tidak mereka jujur kalau tidak menyukaiku. Tahu persahabatan. Kadang-kala persahabatan itu topeng. Baik-baik, bunda gimana kabar, sehat. Itu di depan. Begitu di belakang nyinyir. Hai bro, gimana bro? Wah mantap bro, jos usahanya sukses bro. Tapi di belakang menghina, melecehkan.
itu saya katakan pribadi topeng. Dia pakai topeng, topeng kepalsuan, topeng penipuan gitu. Nah, jadi yang terpenting sebenarnya dalam persahabatan itu kata jujur, bukan topeng, bukan kemunafikan, tetapi kejujuran dan keikhlasan itu yang penting. Kalau orang tidak bisa jujur, dipastikan dia akan mengenakan topeng abadi dalam hidupnya. Dia akan menampilkan kemunafikannya. Dia akan menunjukkan jati dirinya baik-baik saja, padahal hakikatnya dia buruk-buruk saja. Nah, jadi marilah kita tidak boleh ya, bahasanya topeng itu bermuka dua ya. Kalau kita bermuka dua, dipastikan dia adalah pelaku topeng seumur hidup. Ya. Jadi melihatmu membuatku teringat akan uang koin recehan, tidak berharga dan bermuka dua. Nah, kadang-kadang kita kepada orang-orang tersebut membuat justifikasi. Orang yang mencari muka, orang yang mencari topeng, biasanya tidak ada ketulusan dalam persahabatan. Dalam perkawanan pasti dia akan menggunting dalam lipatan. Dalam perkawanan pasti dia hanya akan mencari manfaat dari kita. Dia tidak pernah memberi manfaat sama sekali. Karena tipenya adalah tipe munafik. Ya. Nah, munafik ya ada yang mengartikan adalah mereka yang mencaci maki makanan, tapi makannya kembali, dan memuji makanan lain, tapi ya membuangnya. Jadi saya katakan kadang begini, ketika wah makannya enak sekali ya, padahal mungkin nggak enak ya. Minimal seharusnya bilangnya bukan enak sekali, ya makanannya bagus standar misalnya gitu. Oh baik sekali ya, artinya ada statement pernyataan antara lisan, hati, pikiran harus sinkron. Kalau hati, lisan, pikiran tidak sinkron, dipastikan di situ ada item kemunafikan. Gitu. Maka ada statement lebih baik dibenci, namun menjadi diri sendiri, namun mencari jati diri, namun ada kesejatian diri, ya. Daripada menjadi tukang topeng, daripada menjadi orang yang berkarakter munafik, ya. Maka apa sih artinya menjadi munafik kalau ingin disukai orang? Maka orientasi pergerakan kita itu lebih baik real apa adanya. Tidak usah terlalu jauh bermuluk-muluk. Jadi orang baik, situasional yang positif, udah. Itu aja cukup ya. Nah, ada pertanyaan. Jika kita ingin mengerti bagaimana karyawan kita, bagaimana orang sekitar kita nyinyir terhadap diri kita di belakang, ya, artinya di hadapan kita baik-baik saja, hai say, tapi dia bisa nyinyir di belakang, ya, bahkan dia tidak segan-segan belak-belakan membicarakan kelemahan kita. Ini saya katakan orang-orang munafik, ya. Maka saya katakan untuk menghilangkan topeng, tipologi topeng, maka ya katakan apa yang engkau rasakan di dalam jiwamu, di dalam kolbumu, di dalam hatimu. Itu artinya sebuah kebenaran, sebuah kejujuran. Itu. Jadi jangan pernah mencetak karakter munafik. Nah, kalau kita mencoba latihan, barangkali sharing, suatu saat orang lain pun sharing dengan kita. Ya. Baik, sebenarnya sulit sekali kita temui orang yang berkata terima kasih dan ditolong. Kadang kita berusaha sudah nolong, memberikan pekerjaan, tidak ada ucapan terima kasih.
adanya adalah mungkin sumpah serapah, mungkin juga nggak mau repot. Maka sifat-sifat munafik inilah yang akan menghancurkan diri seseorang. Ya. Jadi makanya salah satu menjaga agar terhindar dari kemunafikan, maka persiapkan tempat yang memadai. Ya, persiapkan juga sesuatu yang berjalan wajar-wajar saja. Jadi bukan untuk mencari apa ya? Mencari pangalembono atau pujian, tetapi ya, yang saya khawatirkan seseorang terus bergerak dengan dasar kemunafikan. Nah, ada yang berpendapat bahwa walaupun peradaban kehidupan ini penuh tentang perenang, penuh kepalsuan, penuh basa-basi, tetapi ya kita tetap harus jadi orang baik. Kita tidak boleh bermuka dua atau si munafik. Ya. Kalau kita bermuka dua, sudah berantakan kehidupan. Tidak ada yang aman, semuanya akan jelek-jelek saja. Iya, iya kan? Maka sekali lagi, mari. Jadi difahami bahwa munafik atau si topeng adalah adanya sebuah perbedaan di antara perkataan dan hati. Adanya mispersepsi atau tidak sinkron dari yang tampak, dari dibalik yang tidak tampak. Artinya bahasa menterengnya dicermati yang tersirat dari yang tersurat. Ada bahasa gestur tubuh, ada apa itu tidak terbaca. Maka sekali lagi, stop segala bentuk kemunafikan. Jadi ada yang berpendapat meskipun peradaban ini penuh dengan intrik, penuh sesuatu tipu daya, kepalsuan, namun jangan mereka bermuka dua. Jangan menjadikan hidup sebagai topeng untuk menutupi kepalsuannya. Gitu. Jadi, oke, kita akan kontrol to be continue. Nah, harapan kita menginspirasi yang lain. Ya, kita harus semakin eksis dan eksis gitu. Jadi sekali lagi ada istilah kalau gue yang minta, pelitnya minta ampun. Coba kalau yang minta gue langsung kasih. Nah, jadi kadang-kadang ada orang yang berhitung jelimet ya dalam persahabatan. Kalau sudah hitung jelimet itu susah sebagai pelaku pelaksana. Jadi sesuatu yang menjadikan alasan manusia menjadi subjek terbaik adalah ketidakpastiannya ya yang mengagumkan. Itulah manusia. Ya. Baik, sementara begitu dulu kawanku. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Saksi senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.